Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Selamat Natal dan Tahun Baru di 2022. Tetap semangat ya. Adik-adik, kita siapkan hati kita, duduk dengan sikap yang baik. Kita memulai dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, berkatilah kakak-kakak pembina BIA dan teman-teman kami Bina Iman Anak di Paroki Santa Maria, Kota Bukit Indah ini. Semoga mereka selalu semangat untuk mengikuti kegiatan BIA. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan BIA online. Berkatilah kami, berkatilah pikiran kami dan hati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui BIA online. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, nah sekarang untuk pembukanya, biar kita semangat, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Ayo!
adik-adik, selamat tahun baru 2022. Hari ini kembali lagi bersama Kakak Zaza di tanggal 16 Januari 2022, hari Minggu biasa kedua. Bacaan firman hari ini kita ambil dari Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Adik-adik di rumah yang punya Alkitab, ayo buka buku Alkitabnya bareng-bareng. Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Gimana? Udah pada ketemu? Kalau sudah pada ketemu Yohanes 2 ayat 9 sampai 10, kita siapkan hati kita. Kita baca bersama-sama ya. Bacaan Injil Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, bacaan Injil Yohanes 2 ayat 9 sampai 10 itu merupakan penggalan dari sebuah kisah mukjizat pertama yang Yesus lakukan di bumi ini. Adik-adik ada yang tahu nggak mukjizat pertama yang Yesus lakukan itu apa? Ya, mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Kakak sedikit ceritain ya. Jadi, pada waktu itu di kota Kana ada sebuah pesta pernikahan. Adik-adik kalau datang ke pesta nih, pesta ulang tahun, pesta pernikahan om dan tantenya, pesta Natal kemarin, pesta tahun baru atau pesta lainnya, pasti senang kan? Bersenang-senang bersama, menari, menyanyi, makan-makan yang enak, ada es krim, ada kue, ada minuman manis. Pasti adik-adik semuanya senang kan kalau datang ke pesta? Nah, Bunda Maria, Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus juga ada di pesta pernikahan di Kana itu loh. Tapi adik-adik, saat lagi senang-senang di pesta pernikahan itu, Bunda Maria ternyata mendengar bahwa pelayan-pelayan di sana tuh mengatakan kalau anggur di pesta pernikahan itu habis. Gimana coba adik-adik, kalau lagi makan tapi nggak minum kan seret ya. Apalagi tamu-tamu undangan yang banyak masih belum kedapatan anggur itu. Makanya saat Bunda Maria mendengar itu, Bunda Maria datang ke Tuhan Yesus dan minta tolong ke Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Karena Tuhan Yesus baik hati dan penurut dengerin kata-kata Bunda Maria, makanya Tuhan Yesus akhirnya mau menolong. Dan Bunda Maria datang ke pelayan-pelayan, "Pelayan-pelayan, Tuhan Yesus mau menolong. Tapi ingat, pelayan-pelayan harus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus." Dan pelayan-pelayan juga nurut dengan Bunda Maria. Karena tadi Tuhan Yesus sudah bersedia dan ternyata memang pas dilihat tempayan-tempayan atau gentong-gentong tadi yang berisi anggur penuh tadi ternyata sekarang udah kosong semuanya. Jadi Tuhan Yesus mau berbuat sesuatu. Akhirnya Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan yang kosong tadi dengan air. Kalau kakak jadi pelayannya, kakak bingung sih. Kan anggur yang habis. Tapi Tuhan Yesus menyuruhnya memasukkan air biasa. Tapi karena pelayan-pelayan tadi ingat kata-kata Bunda Maria untuk menuruti segala perintah yang Yesus katakan, jadi pelayan-pelayan juga akhirnya menuruti apa yang Yesus katakan, yaitu mengisinya dengan air. Kemudian Tuhan Yesus juga menyuruh untuk mengambil kembali airnya dan diberikan kepada pemimpin pesta. Setelah pelayan memberikan kepada pemimpin pesta menyicipi anggur itu dan terkaget-kaget ternyata anggurnya sangat enak.
Makanya, seperti yang bacaan Injil kita bacakan tadi, pemimpin pesta mengatakan bahwa setiap orang menghidangkan anggur yang paling enak itu di awal-awal. Saat semua orang sudah puas, baru yang kurang baik dikeluarkan. Tapi, ini ternyata anggurnya sampai sekarang enak semua. Padahal pemimpin pesta nggak tahu ya, kalau itu adalah mukjizat dari Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Kita adik-adik cerita mukjizat pertama Yesus yang mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Nah, Kak, itu kan mukjizat waktu itu. Sekarang Tuhan Yesus memberikan mukjizat nggak sih? Iya, setiap hari itu Tuhan Yesus memberikan mukjizat kepada kita loh. Kita bisa makan, kita bisa sehat, sehingga kita bisa bertemu walaupun masih online. Itu merupakan mukjizat dan keindahan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita loh. Makanya, di setiap harinya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena keindahan-keindahan yang kita dapatkan di setiap harinya. Dan adik-adik ingat, bukan hanya hari ini aja Tuhan Yesus memberikan keindahan dan mukjizatnya. Ternyata Tuhan Yesus tuh menyiapkan mukjizat dan keindahan nanti di kehidupan yang nanti jauh sekali itu, yaitu kehidupan abadi bersama Yesus Kristus. Siapa yang mau hidup kekal abadi bersama Yesus Kristus? Aku. Nah, adik-adik harus rajin berdoa. Berdoanya itu bersyukur kepada Tuhan karena sangat baik untuk setiap harinya kita lalui dengan baik. Terus bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus selamanya. Gitu adik-adik. Sekian dulu firman minggu ini. Setelah ini kita akan kreativitas bersama Kakak Bella. Jadi adik-adik tetap semangat. Dadah! Hai adik-adik, kreativitas yuk. Nah, bahan-bahan yang perlu adik siapkan adalah origami, HVS, pulpen, lem, gunting, dan juga pensil warna. Mari kita mulai. Nah, langkah pertama yang perlu adik lakukan adalah menyiapkan origami. Nah, origaminya ini nanti adik lipat menjadi bentuk segitiga seperti yang ada di video ini ya. Nah, setelah itu adik-adik lipat menjadi segitiga siku-siku seperti yang ada di video ini. Nah, setelah itu adik-adik lipat setengah dari origami tersebut ya. Lalu adik-adik lakukan hal yang sama. Lalu adik-adik lipat bagian atasnya dan adik-adik lakukan hal yang sama di sebaliknya. Nah, maka origami yang adik buat ini akan menjadi sebuah cangkir seperti yang ada di video ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat gagang dari cangkir tersebut. Nah, origami ini kita lipat menjadi dua, lalu kita potong setengah lingkaran seperti yang ada di video ini. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu adik-adik akan lem gagang yang tadi sudah kita potong. Setelah itu kita tempelkan gagang tersebut di belakang cangkir seperti ini. Setelah itu kita lem belakang cangkir dan nanti akan kita tempelkan di HVS yang sudah adik-adik siapkan. Lalu kita siapkan origami dan kita lipat seperti ini. Lalu nanti kita akan gunting setengahnya saja. Setelah
Setelah itu origami yang sudah kita gunting, kita tempelkan di belakang tulisan ayat yang nanti kita akan tempelkan di bawah cangkir. Lalu setelah itu adik-adik menuliskan Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Injil ini berkisah tentang mukjizat yang dibuat Yesus dalam peristiwa perkawinan di Kana. Ia sanggup mengubah air menjadi anggur. Melalui mukjizat tersebut Yesus menyatakan kuasanya. Itulah tujuan Tuhan melakukan mukjizat, yaitu untuk memperbarui iman sehingga iman kita semakin bertumbuh. Tuhan Yesus itu sangat amat baik dan luar biasa. Maka dari itu, apabila kita perlu sesuatu, kita berdoa dan selalu harus hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di kreativitas selanjutnya. Bye. Adik-adik, lagu ini adalah lagu terakhir. Jadi kita bersemangat berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk memulai doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga firman-Mu akan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti Bia online pada minggu ini. Semoga minggu depan mereka bisa mengikuti Bia online. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah namamu Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, selalu tetap semangat ya. Sampai jumpa di minggu depan.